Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan soal pretest PPK kompetensi pedagogik lanjutan dari video pertama. Lanjut saja kita ke nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran PPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran PPP mencakup sekurang-kurangnya. Nah, di sini ada pilihan A, B, C, D, E. Jadi di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu isi dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang RPP. Di pembahasannya ya Permendikbud nomor 2020 nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah menjelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran serta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. RPP disusun berdasarkan KD atau skema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri dari atas satu identitas sekolah, yang kedua yaitu identitas mata pelajaran. Ini mencakup satu kelas, semester, materi, pokok, dan alokasi waktu. Oke, lanjut kita. Yang ketiga yaitu adalah kompetensi dasar. Yang keempat itu adalah indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Yang keenam yaitu materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk pokok bahasan atau subpokok bahasan. Kita lanjut terus selanjutnya. Yang ketujuh adalah model atau metode pembelajaran. Yang kedelapan yaitu media pembelajaran berupa alat bantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang kesembilan yaitu sumber belajar, dapat berupa buku cetak, buku elektronik, media yang berfungsi sebagai sumber belajar, peralatan lingkungan belajar yang relevan. Selanjutnya, yang ke-10 yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran melalui halaman pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ke-11 yaitu penilaian proses belajar dan hasil belajar dikembangkan oleh guru dilakukan dengan prosedur. Yang ke-12 menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun. Yang ke-13 yaitu menyusun kisi-kisi penilaian. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini, yang benar itu adalah jawabannya yang E, yaitu identitas sekolah, identitas mapel, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki frekuensi belajar kinestetik.
sehingga mereka tidak putus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru yaitu A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Di sini ada belajar kinestetik, nanti ini akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Kemudian di sini lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 9 tadi, kita harus memahami macam-macam strategi pembelajaran. Ini ada kooperatif, problem solving, project based learning, inquiry, discovery learning, kontekstual. Jawabannya yaitu B, project based learning. Project based learning adalah PJBL, merupakan strategi pembelajaran dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa memiliki masalah dunia nyata. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestesis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nah, di sini ada pembelajaran logis. Ada yang dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti di bawah ini. Kita lanjut. Nah, di sini pembelajaran yang dirancang untuk mengaktifkan kecerdasan visual spasial adalah A1 visualisasi, penggunaan warna, metafora gambar, sketsa gagasan, simbol grafis. Lanjut. Kemudian sini bercerita, diskusi, merekam dengan tape recorder, menulis jurnal. Lanjut. Dan kemudian itu publikasi. Nah, ini yang tadi yang di soal sebelumnya itu juga ada dibahas, kecerdasan kinestetik. Yang pertama yaitu respon tubuh, teater kelas, konsep kinestesis, hand-on thinking, peta tubuh. Selanjutnya, nah di sini pembelajaran yang mengembangkan kecerdasan naturalis. Yang pertama, jalan-jalan terbuka, melihat luar jendela. 3. Explore studi. Nah, berdasarkan beberapa pembelajaran yang mengembangkan kecerdasan tersebut, yang paling tepat itulah jawabannya A, naturalis. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala.
yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Jadi kita harus mengetahui dulu berapa jenis-jenis penilaian berikut. Lanjut. Di sini yang pertama itu pembahasan adalah penilaian kerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Oke, lanjut. Yang kedua, selanjutnya itulah jurnal. Kemudian penilaian diri atau self assessment. Lanjut. Kemudian ini ada penilaian antar teman, kemudian ada pertanyaan terbuka. Jawaban yang benar yaitu A adalah penilaian kinerja. Selanjutnya, nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan data tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Jadi ini hampir sama dengan soal nomor 11. Lanjut kita pembahasan. Di sini ada penilaian kinerja, penilaian portofolio, jurnal, penilaian tertulis, penilaian diri. Jawabannya C, yaitu penilaian proyek. Lanjut ke soal nomor berikutnya. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar checklist atau checklist, yang B. Benar salah true false, C. Pilihan berganda multiple choice, D. Menjodohkan matching, E. Jawaban bebas completion test. Lanjut ke pembahasan. Di sini ada penilaian kerja, ada tes lisan, tes bentuk objektif, unjuk kerja, selanjutnya ini penjelasannya. Penilaian kerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Untuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta berdasarkan hasil kerja dari tugas. Pada penilaian kerja, peserta didik diminta untuk melakukan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Instrumen yang dapat digunakan merekam hasil belajar pada penilaian kerja di antara lain daftar cek atau checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Jawabannya yaitu A. Daftar cek atau checklist. Lanjut ke soal berikutnya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan oleh materi dalam soal sebagian belum dipelajari siswa. Oleh karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A.
Soal harus sesuai dengan indikator. B. Soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Oke, kita lanjut pembahasan. Secara teoritis, kualitas tes bentuk objektif dapat ditelah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. H. Butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hanya ada satu jawaban yang benar, mengecoh, homogen, dan berfungsi. Sini ada juga kelebihan tes bentuk objektif. Selanjutnya, kelemahan tes objektif tidak. Di sini ada beberapa. Salah satunya tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kumpulan jawaban yang telah disediakan. Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, jawabannya yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. 015. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan oleh untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali. Jadi kita harus mengetahui manfaat hasil penilaian oleh guru. Lanjut ke pembahasan. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Jadi di sini dapat dimanfaatkan untuk kebersihan peserta didik, asesmen as learning, pendidik, asesmen for learning, dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung. Lanjut. Berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas, jadi yang bukan pemanfaatan hasil penilaian yaitu D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Oke. Nah, jadi sekian saja video kita kali ini. Jika video ini dapat membantu Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.